Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2025. Rencana aksi perubahan. Biodata peserta nama saya Ahmad Suprapto SPD. Tempat tanggal lahir Cirebon 26 Oktober 1996. NIP 1996 1026 2024 211005. Jabatan Guru Kelas, Unit Kerja SDN Negeri 2 Kanci, Cirebon. Latar belakang. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN adalah pegawai negara sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserahi tugas suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Karakteristik pribadi yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K berupa kegiatan orientasi. Oleh karena itu, orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi ini yaitu A. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. B. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Orientasi P3K kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dibagi dalam 13 angkatan, dimulai dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 di e-learning, di Blended Learning Management (MU) by Google Meet. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon bersih mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, ciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tinggal meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Pengangkatan P3K tertuang dalam jelas dalam pasal 93 sampai dengan pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012. Di mana pada pasal 95 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Pada pasal sebelumnya dikemukakan pada pula bahwa
Manajemen P3K meliputi A. Penetapan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Penilaian kinerja, D. Pengajian dan tunjangan, E. Pengembangan kompetensi, F. Pemberian penghargaan, G. Disiplin, H. Pemutasan hubungan perjanjian kerja, I. Perlindungan. Nilai dan etika OPD. Visi SD Negeri 2 Kanci. Terwujudnya sekolah yang peserta didiknya berilmu dan berbudi luhur. Misi SD Negeri 2 Kanci. Meningkatkan kedisiplinan peserta didik dan guru. Meningkatkan proses belajar mengajar. Meningkatkan profesionalisme guru. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan warga sekolah beserta masyarakat. Kemudian STOK OPD Unit Kerja Struktur Organisasi Sekolah SD Negeri 2 Kanci. Berikutlah dengan Dede sebagai komite, Yogi Yoga Suara sebagai kepala sekolah, Nina kelas 1, Korina kelas 2, Bu Haji Masriah kelas 3, dengan saya Ahmad Suprapto guru kelas, Asy Fitriani kelas 5, Ibu Haji Nurlela kelas 6, Alan Sanobar guru Penjas, dan Bu Maya sebagai guru agama. Kemudian pegawai penjaga sekolah Ibu Rohana. Tupoksi P3K guru. Tugas dan tanggung jawab mereka tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Menurut bab 3 pada 6, tugas guru diantaranya adalah sebagai berikut. Merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan yang perundang-undangan, hukum, dan etika guru, serta nilai agama dan etik, dan memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Matriks Rencana Hasil Kerja Unit Kerja SD Negeri 2 Kanci. Identifikasi isu rendah literasi digital siswa dalam pembelajaran di SD Negeri 2 Kanci. Rendah pemahaman siswa SD Negeri 2 Kanci mengenai budaya hidup sehat. Kemudian isu yang diangkat, rendahnya literasi digital siswa dan rendahnya kemampuan peserta didik dalam menerapkan budaya hidup sehat. Kemudian gagasan yang diangkat, upaya untuk meningkatkan literasi digital pada siswa. Upaya meningkatkan motivasi siswa dalam menerapkan budaya hidup sehat. Rencana hasil kerja P3K. 1. Kegiatannya, pemanfaatan platform Quizzes dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Tujuannya meningkatkan kemampuan literasi digital siswa melalui platform Quizzes. Siswa dapat memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini membuat siswa lebih mahir dan penggunaan teknologi digital. Waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Kedua, pembelajaran dengan memanfaatkan media digital seperti aplikasi Canva. Untuk memanfaatkan media digital seperti aplikasi Canva dalam pembelajaran agar lebih menarik.
Siswa dapat menggunakan aplikasi Canva dalam kegiatan pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik tahun 2025 sampai tahun 2026. Gerebek Rumah, kegiatan membawa bekal dari rumah dengan menu sehat. Menerapkan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat memenuhi pola hidup sehat tahun 2027 sampai 2028. Seseria, kegiatan senam sehat ceria yang dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran dilaksanakan. Mensosialisasikan sekaligus mempraktikkan kegiatan senam irama, meningkatkan kebugaran peserta didik dan dapat menyiapkan psikis peserta didik untuk menerima pembelajaran di ruang kelas tahun 2027 sampai 2028. Cermin diri, kegiatan merapikan penampilan dan keberhasilan diri di lingkungan sekolah, meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek merapikan penampilan dengan ketentuan peraturan sekolah. Siswa dapat meningkatkan kebersihan pada diri sendiri dan lingkungan tahun 2028 sampai 2029. Ini adalah sebuah dokumentasi pelaksanaan rencana hasil kerja. Seseria, senam, cermin diri, gerebek rumah dan bersama. Penutupan. Kesimpulan, P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Orientasi wajib diikuti oleh seluruh ASN P3K yang baru diangkat, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai budaya pemerintah Kabupaten Cirebon serta mewujudkan visi misi Kabupaten Cirebon. Saran, setelah ASN P3K mengikuti orientasi P3K, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di tempat tugas, sehingga bertujuan akhir dapat meningkatkan kinerja ASN. Sekian presentasi saya, alhamdulillah sudah selesai. Silakan komen dan kritik sarannya di bawah yang membangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.